Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Sodetan Ciliwung sebenarnya sudah selesai di bulan Juli ini dan Kali Cipinang yang ada di sini adalah kali yang akan mengalirkan air dari terowongan Sodetan Kali Ciliwung Outlet menuju ke arah KBT atau masyarakat lebih banyak memanggilnya BKT. Tampak di bagian bawah permukaan air dari Kali Cipinang sudah jauh turun ya, kurang lebih 2 meteran dari permukaan air yang awal. Tentunya permukaan air ini lebih rendah dibandingkan dengan air yang nantinya dialirkan melalui outlet Sodetan. Nah, di bagian pinggir dari Kali Cipinang yang ada di sini juga sudah sangat rapi dan tidak kita ketemukan adanya bagian dari dasar kali yang muncul ke permukaan akibat dari air yang sudah makin turun permukaannya. Di seberang sana kita melihat ada satu ekskavator yang melakukan pekerjaan untuk memindahkan batang-batang besi yang ada di Jalan Inspeksi Kali Cipinang. Ya, selain itu kita juga masih melihat adanya tumpukan dari sheet pile baja yang dipergunakan pada waktu itu untuk keperluan konstruksi dari keseluruhan Sodetan Ciliwung yang ada baik di sisi inlet ataupun outlet. Nah, di bagian bawah sini kita melihat ada satu dataran ya menjelang ke arah jembatan Cipinang besar. Memang jembatan Cipinang ini agak sedikit menyempit ya, namun kapasitas air yang dilewatkan itu mampu menampung sebanyak 64 meter kubik, yaitu keluaran air dari dua terowongan Sodetan Kali Ciliwung. Di bagian kiri ini sebenarnya adalah area untuk jalan inspeksi yang tadinya sempat dipergunakan oleh masyarakat ya untuk menjadi area hunian yang berada di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Namun saat ini sudah dikosongkan dan ditaruh berbagai material-material hasil pembongkaran dan pengerukan dari Kali Cipinang yang ada. Ya, kita akan melihat di sisi KBT karena air dari Sodetan Ciliwung itu akan dialirkan ke kanal banjir timur yang ada di sekitar sini. Nah, ini adalah ujung dari kanal banjir timur yang sudah sangat lebar. Bagian bawahnya juga sudah dibongkar ya. Tadinya juga sama, bawahnya adalah beton seperti ini. Kemudian dilakukan pembongkaran dan dikeruk bagian bawahnya, lumpur, tanah, dan lainnya sehingga kanal banjir timur sisi ujung sini benar-benar juga menjadi lebih rendah. Permukaan airnya yang akhirnya sama dengan permukaan air yang ada di Kali Cipinang. Tampak di bagian kiri pinggir atau kiri kanan dari kali atau sisi utara selatan, pinggir dari dinding kali kanal banjir timur yang ada di sini ya, ada bekas air yang sudah turun jauh sekali ke bawah ya. Dan ini adalah bagian dari bawah jembatan Cipinang besar yang nantinya akan menjadi tempat aliran air Sodetan Ciliwung ya ke arah kanal banjir timur. Di ujung sana kita juga lihat ada dua ekskavator yang masih bekerja namun tidak lagi berada di dalam KBT seperti pada waktu itu sebelum pengerukan secara maksimal dilakukan. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, ini adalah kondisi di mana area ujung dari KBT masih ada bagian dasar kali yang masih dalam tahap pengerukan. Jadi kita pantau dari udara atau aerial untuk melihat dari kesiapan proses beberapa waktu lalu. Ya, tampak di sini ekskavator dikerahkan untuk mengeruk ya kali Cipinang yang ada. Nah, disinilah permukaan air Cipinang pada waktu itu masih tinggi karena bawahnya belum dikeruk ya. Tampak bagian dari dasar kali masih muncul ke permukaan walaupun air sudah cukup rendah ya. Namun akhirnya bagian bawah dasar kali pun itu dikeruk oleh alat-alat berat yang ada di sini untuk keperluan menurunkan permukaan air yang ada di Kali Cipinang sehingga lebih rendah dibandingkan dengan air yang akan dialirkan dari Sodetan Outlet ya. Outlet Sodetan Ciliwung yang ini ya. Dan di bawah sini ini adalah pintu air dari Outlet Sodetan BBWS Ciliwung Cisadane yang di bawahnya di bagian kanan bawah ya terdapat itu terowongan. Ada dua terowongan di sana yang akan dipergunakan sebagai
outlet ya atau keluaran dari air dengan diameter 2,5 meter. Nah, jumlah air yang akan dialirkan pada saat nanti ya misalnya Kali Ciliwung memiliki volume dan debit air cukup tinggi akibat dari intensitas hujan, baik itu yang ada di puncak ataupun yang ada di daerah aliran sungai ataupun di Jakarta sendiri meningkat, maka kurang lebih 64 meter kubik ya air akan dialirkan lewat sini menuju ke arah KBT, dan itu adalah 10% dari kapasitas Kali Ciliwung ya dalam menampung debit air yang ada. Kemudian lagi di sisi hulu ya sebenarnya pemerintah sudah juga membuat yang namanya Bendungan Ciawi Sukabumi yang juga akan menampung 30 sampai 40% dari debit air Kali Ciliwung yang ada ya. Baik, ini adalah jalan inspeksi di sisi utara ya. Dan tadi kita melihat ada ekskavator berada di area ini, dan itulah ekskavatornya sedang bekerja memindahkan batang-batang besi yang ada. Ujung dari sodetan yang tadi kita lihat ya atau outlet ya yang ada di sini adalah melewati jalan inspeksi ini terus ke arah Kebonanas ya. Nanti akan ketemu di sana area pintu air dari outlet sodetan. Baik, kita akan melihat ke arah bawah jembatan ya. Jadi memang agak seperti bottleneck ya. Namun tadi sesuai dengan kapasitas air yang akan dilewatkan ini tidak menjadi masalah. Jadi tidak ada proses pelebaran dari jembatan Cipinang Besar ya. Namun air akan tetap lewat dengan lancar. Bagian bawah ya tadinya ini kita lihat masih ada tanah ya atau rem yang dipergunakan oleh ekskavator ya pada saat pengerukan, dan juga ekskavator yang melakukan pengerukan di bagian dasar ya. Ada ekskavator yang melakukan pengerukan di bagian pinggir, menaikkannya ke arah atas secara estafet dari ekskavator ponton yang melakukan pengerukan di dasar kali ya. Nah, sekarang semuanya sudah bersih, airnya pun cukup bersih dan tidak begitu banyak sampah ya. Kita lihat di bagian bawah sini walaupun tetap ada, namun proses penyaringan sampah mungkin akan dapat dilakukan di area ini karena akan menuju ke arah KBT yang sudah didesain untuk menerima air yang lebih bersih. Di bagian kiri kita atau sisi utara di bagian bawah sini adalah tadinya ini pintu air Kali Cipinang yang lama sebelum Kali Cipinang diarahkan ke KBT ya. Tampak dasar dari Kali Cipinang adalah beton, kemudian beton itu dibongkar oleh si ekskavator hammer breaker dan juga dikeruk ya, sehingga tanahnya keambil keluar dan akhirnya permukaan air menjadi jauh lebih rendah. Nah, Kali Cipinang sendiri ya kalau kita lihat di pintu air Kali Cipinang di sini ya ada cukup kering ya. Di sini cukup kering dan ada air, cuman air itu tidak mengalir. Air tersebut adalah air dari mungkin hasil limbah warga yang dialirkan ke sini, dan ini kalinya akan mengalir ke arah Kampung Gembira Gembrong dan juga ke arah Basura. Tampak di bagian sini mungkin ini perlu dibersihkan ya karena ada bekas-bekas sampah dan lainnya yang ada di sisi bawah walaupun di dasar kali. Iya, di depan sana areanya masih ditutup di sisi selatan, sedangkan di sisi utara ini masih banyak sampah-sampah yang ditaruh di sekitar sini. Nanti mungkin ya karena ini adalah jalan inspeksi menuju ke arah outlet sodetan, mungkin akan dirapikan, tidak ada lagi tempat sampah di sekitar sini, namun dipul di area tertentu. Sedangkan untuk usaha masyarakat kayu ya ini mungkin akan tetap ada ya, mungkin dirapikan seperti itu mungkin ya. Nah, kemudian menjelang ke arah depan ya, di sana terdapat ada warung ya. Cuman kita tidak tahu karena jalan inspeksi itu sebenarnya membutuhkan akses yang lebar ya, karena sesuai dengan namanya itu akan berfungsi untuk sebagai akses jalan menuju ke arah sungai ya, yang dipergunakan oleh nanti kendaraan-kendaraan pemeliharaan sungai, kendaraan-kendaraan operasional sungai, terutama untuk pembersihan ya, kemudian pengerukan dan seterusnya, agar lebih mudah ya, lebih leluasa untuk bergerak membawa hasil dari pemeliharaan atau hasil kerukan keluar area. Nah,
masih banyak sampah di sekitar sini. Biasanya sampah ini juga dibakar ya oleh masyarakat. Tampak di sana petugas melakukan pengukuran ya ke arah sini. Apakah mungkin ini untuk persiapan dari jalan inspeksi yang ada di sisi utara ya, kita nantikan. Di ujung sana ya kita lihat hasil bongkaran itu berupa tulang-tulang besi yang sudah mana kayak serabut seperti itu, padahal itu besi-besi yang dikumpulkan dari dinding ya, dinding Kali Cipinang atau turap Kali Cipinang yang baru pada waktu itu, di mana Kali Cipinang itu agak lebih sempit dari ini, namun akhirnya dibongkar dinding yang baru tersebut sehingga menyisakan dinding yang lama seperti yang kita lihat yang itu yang model bulat-bulat ya. Ya, mudah-mudahan area ini lebih teratur. Nanti mungkin ada tempat berjualan juga UMKM bagi masyarakat yang ada di sekitar sini, namun ditata lebih baik seperti itu. Baik, kita akan lihat dari sisi sini, pinggir dari jembatan Cipinang Besar. Jembatan ini secara fungsi ini sangat penting sekali karena menghubungkan Kebon Nanas dan Cipinang yang ada ya ke arah Basuki Rahmat. Di bagian bawah ya seperti ini, kita tidak tahu kenapa ini ujung dari Kali Cipinang sedikit lagi yang bagian bawah ini tidak dibongkar ya. Apakah mungkin itu akan dipergunakan sebagai nantinya dalam hal pemeliharaan atau operasional kali. Tinggal yang bagian pinggir ini ya mungkin bisa dibuat lebih rapi. Baik, kita akan bergerak ke arah Jalan DI Panjaitan. Kita akan menyusuri bagian pinggir dari ujung sodetan atau outlet yang ada di Jalan Kebon Nanas ya. Untuk area di bagian kanan ini masih ditutup dengan panel dan di sini ada tulisan proyek sodetan Kali Ciliwung ya, breakthrough. Jadi ini memang satu terobosan yang cukup baik ya untuk penanggulangan banjir Jakarta, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak dapat mengurangi volume air yang akan melimpah terutama ke masyarakat yang masih ada di bantaran kali ya, di sekitar Kebon Manggis, Kebon Pala, dataran rendah dan seterusnya. Nah, di bagian kanan inilah ujung dari outlet ya sodetan Kali Ciliwung yang kita lihat dari jembatan Cipinang Besar. Di sini sudah ada anjungannya dan nantinya akan dibuka untuk masyarakat karena area ini akan menjadi area ekowisata ya, dan sudah ada tamannya yang cukup rapi. Nah, sodetan sendiri itu mengalir melewati terowongannya menuju ke arah depan sana di seberang di Jalan Otista 3. Di situ nanti akan terus sampai ke arah Jalan Otista Raya dan tembus di Bidara Cina. Baik, kita pantau bersama terutama nanti di bulan November ya, akan teruji di bulan Desember tentang hasil-hasil dari usaha yang dilakukan. Salam Indonesia Maju. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.